Hai guys, selamat datang di channel Eli Manenggolan. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Guys, aku mau cerita, ini kisahnya dari si Travis Alexander. Travis Alexander ini adalah seorang pembicara motivasi, seperti Mario Teguh ya, gitu. Nah, dia ini juga sebelumnya pernah jadi seorang sales untuk jalan-jalan gitu, liburan gitu, paket liburan. Nah, kita buka dulu ya kasus dia itu. Yang dia alami adalah jadi di tahun 2008 ditemukan meninggal. Nah, kita selidiki dulu bagaimana kisah awalnya. Jadi si Travis ini merupakan pria yang lahir di California, tepatnya di Riverside, dan dia tuh di tahun 1977 lahir gitu kan. Terus sebelumnya dia itu juga aktif banget di kegiatan-kegiatan gereja. Dia anak yang ya rohani lah gitu, rohaniawan. Nah, dia gabung ke bagian multi level marketing itu waktu dia jadi sales, dan juga dia ketemu dengan seorang cewek di tahun 2006. Ya udah tahun 2006. Nama cewek itu merupakan si Jody. Nah, si Jody ini adalah cewek yang lahir di California juga. Dia itu lahir di tahun 1980, dan juga dia tuh bakatnya itu ada di bagian fotografi, dan dia juga adalah seorang anak yang korban kekerasan lah, karena orang tuanya itu suka mukulin dia, katanya pukul pakai sendok kayu dan juga pakai ikat pinggang. Ya menurut aku sih untuk anak-anak di tahun yang sebelum 2000 itu kayaknya biasa, ataupun tahun sekarang gitu ya, orang tua pasti ada saatnya juga mukul anak gitu ya. Nggak tahu sih apa di rumah kamu juga begitu, aku nggak tahu. Nah, setelah mereka ketemu di tahun 2006, mereka ini pacaran. Si Travis ini kan kerjanya di gereja, ya kan, dia aktif di gereja. Lalu si Jody ini pun membantu dia gitu, kayak baca-baca firman, jadi saksi-saksi gitu, kayak saksi di gereja lah gitu kan, sebagai objek pelengkap gitu. Terus karena hubungan mereka ini dianggap kayak toksik, gimana ya? Kalau toksik itu kan kayak saking dekatnya, jadi malah kayak orang yang keracunan gitu. Toksik itu kan jadi terkontaminasi, jadi gimana ya? Pokoknya orangnya jadi kayak bucin-bucinan berlebihan gitu kan. Karena berlebihan, terus setelah mereka pacaran 5 bulan, si Travis ini minta putus, sudah putus aja gitu. Terus si Travis juga bilang sih sama temennya, aku kayaknya bersalah deh, karena mereka kan orang yang aktif di gereja. Si Travis bilang mereka udah buat janji nih, kayak orang kalau mau nikah kan janji, udah buat janji. Kalau ini janji sebelum nikah gitu, kayak mungkin nggak tahu janjinya apa, mungkin nggak akan putus sampai mau memisahkan gitu. Terus mereka ini waktu itu kan di tahun 2007 ya, 2006, 2007 itu kan masih zaman-zamannya apa ya, mungkin email gitu kan, atau kalau HP mungkin masih belum terlalu aktif gitu, jadi dipakai email. Mereka tuh sering tukaran email gitu antara si Jody dengan pacarnya si Travis. Tapi karena sudah 5 bulan mereka udah putus, terus mereka merasa udah nggak ada lagi kepercayaan mereka itu udah nggak bisa lagi dibangun. Tapi mereka bisa dibilang putus nyambung sih, jadi putus nyambung. Terus si Jody bilang juga kalau si Travis ini orangnya gimana ya, suka kasar di bagian hubungan intim, dan juga gimana suka maksa gitulah ya, ceritanya dari si Jody. Terus mereka putus nyambung itu sering terjadi gitu. Terus karena itu si Jody pindah ke California, si Travis juga pindah ke Arizona.
Nah setelah pindah si Travis ini pun melihat cewek lain gitu, kayak untuk kencan gitu kan, atau ya wajar kan kalau misalnya di tempat baru dia pun akhirnya ketemu dengan cewek lain. Nah si Travis ini selalu bilang sama teman-temannya kalau si Jody itu merupakan cewek yang berjiwa stalker, penguntit ya, jadi kayak ngikut-ngikutin gitu, atau ya pokoknya negatif lah halnya gitu. Jadi kayak misalnya dia tuh suka merusak bannya si Travis, kayak bannya tuh disayat biar rusak gitu kan. Terus suka juga waktu si Travis lagi di Arizona, si Jody suka ngehack akunnya si Travis. Jadi si Jody ini suka ngeretas akun Facebooknya si Travis. Dan juga dia juga suka ngirim kayak ancaman gitu untuk cewek yang baru dijumpai, atau untuk calon pacarnya si Travis supaya gimana ya, menjauh gitu. Jadi dikasih kayak ancaman-ancaman gitu, gertakan. Nah si Travis juga bilang sama temennya, dia tuh bilang si Jody ini suka menyelinap gitu ke rumahku. Dia tuh bahkan masuk dari kan ada tuh pintu yang khusus dikasih untuk anjing masuk, jadi kayak kecil gitu kan di bawah pintu. Nah si Jody bahkan suka kayak menyelinap dari situ gitu, dan juga itu di saat dia tidur, dan itu merupakan hal yang sangat aneh ya, seram gitu ya kalau misalnya dilakukan oleh seorang cewek. Jadi tuh jiwa stalkernya gitu. Terus si Travis kan punya blog di internet dan juga nulis-nulis. Dia juga bahkan sempat nulis di buku, kayak nulis di blog juga lah gitu. Dia buat tentang kisah-kisah asmara atau kisah apapun. Tapi dia juga buat tentang kata-kata pacarku bisa jadi memegang sebuah kapak, dan itu akan dia pakai untuk membunuh, seolah-olah kayak gitu cerita dari dia di dalam blog itu. Jadi dari situ pun orang sudah mulai nangkap kayaknya ada sesuatu nih di balik cerita ini, tapi mungkin itu hanya sekedar hayalan ataupun keluar dari pikiran untuk menulis gitu kan. Terus dia juga bilang sama teman-temannya, kalau misalnya aku nanti mati kalian jangan kaget ya, katanya gitu, karena bisa jadi itu adalah si cewek itu yang melakukan gitu. Terus di awal tahun 2008 mereka itu masih ini kan, mereka kan dekat lagi, mereka sempat berhubungan badan juga ya gitu kan, karena namanya juga pacaran, mungkin di orang-orang bule kan itu hal yang biasa gitu. Nah mereka berhubungan, terus si Travis bilang nanti kan dia ada pertemuan nih ke Meksiko di Cancun tempatnya. Dia bakalan pergi ke sana, atau mungkin jalan-jalan sekaligus kerja gitu kan. Jadi dia minta ditemenin sama si Jody gitu. Itu dia rencanain dulu gitu kan. Jadi acara itu bakalan lakukan tanggal 15, tapi dia kayaknya berubah pikiran. Si Travis Alexander ini berubah pikiran, dia tiba-tiba bilang, udah deh ganti aja deh ceweknya, aku mau cewek yang lain gitu. Ya udah, si Jody kan disingkirkan dari list dia gitu. Terus di tanggal 25 Mei 2008 ada satu kejadiannya itu sih bukan tentang si Travis ya. Si Travis masih baik-baik aja. Dia tuh jadi ada kejadiannya tuh di rumah kakek neneknya si Jody. Jadi si Jody ini tinggal di rumah kakek neneknya, mungkin karena ya dia tinggal bersama nenek kakeknya lah gitu kan, karena abuse, karena mungkin orang tuanya kasar atau gimana, aku nggak tahu tentang seluk-beluknya, mungkin bisa dicek nanti. Nah tinggal di rumah kakeknya, terus kakeknya ini melaporkan kalau dia itu kayak ada kerampokan di rumahnya, dan pistolnya itu hilang gitu, pistol kakeknya. Nah dan yang anehnya pistol itu nggak temu-temukan gitu. Terus itu kan tanggal 28 Mei. Di tanggal 2 Juni si Jody pergi merental mobil. Dia pergi ke suatu tempat untuk merental mobil. Terus dia itu pergi ke Arizona, ke tempat gak tahu sih mau kemana gitu. Dia pergi ke Arizona aja.
Tapi yang tahunya itu lokasi Arizona itu di lokasi dari Travis Alexander. Dia sempat juga katanya berfoto, ngambil foto-foto telanjang, tanpa busana gitu, bareng dengan si Travis, karena dilihat di dalam sebuah kamera gitu kan. Tanggal 4 Juni dia tuh nggak hadir kerja. Jadi di tanggal 4 Juni si Travis ini dikabari nggak ada di tempat kerja, meeting nggak dihadiri sama dia. Nah, terus diulik-ulik lagi di tanggal 7 Juni si Jody yang tadinya dia mampir ke Arizona, jadi dia itu balikin mobil yang dia rental, dia balikin, dan sebelum dia balikin, katanya sebelum tanggal Juni dia balikin, dia pergi dulu ke salon atau dia mungkin ganti rambut sendiri warnanya. Yang tadinya rambut dia itu blonde atau pirang, terus dia ganti jadi warna coklat. Nah, setelah itu dia juga sempat mengunjungi temannya yang ada di Utah, itu nggak jauh dari situ gitu kan. Terus temannya ini juga bilang kalau misalnya di tangan si Jody ini penuh dengan sayatan. Dan bahkan pihak rental mobil juga mengatakan kalau karpet mobil itu nggak ada satu, jadi hilang satu. Terus di kursi depannya mobil itu ada kayak bercak darah gitu kan, kursi depannya. Nah, di tanggal 9 Juni salah satu temannya si Travis Alexander itu pergi mampir ke rumahnya si Travis 9 Juni. Dia tuh melihat di rumah itu udah kayak banjir darah di mana-mana. Dia melihat di dinding ada darah, di semua tempat ada darah, dan dia semakin masuk ke rumah itu dia melihat si Travis sedang tergeletak di kamar mandi gitu, telanjang gitu ya. Polisi pun dihubungi, teman-temannya ini pun saling berkumpul kan, saling berkasih pendapat gitu kan. Terus teman-temannya ini bilang yang kami curigai hanya satu, itu mantannya dia katanya. Kenapa? Karena si Jody ini dikasih tahu lah kan pernah menyayat ban mobilnya, terus juga ngehack akunnya, dan juga yang lain-lain gitu. Pokoknya pacarnya ini orangnya suka nguntit gitu ya. Nah, lalu mantan pacarnya. Lalu sebelumnya polisi juga bilang kalau apa sih ini nggak pernah ngelaporin tentang si Jody, si Travis ini ngelaporin ke polisi tentang ancaman atau ketidaknyamanan yang dialami dia dari si Jody. Terus temannya bilang nggak pernah dilaporin ke polisi gitu. Nah, waktu dicek di tempat kejadian perkara di TKP itu, mereka melihat itu merupakan ada di kamera itu. Jadi ditemukan di kamera itu di tanggal 4 Juni masih ada foto yang mana diambil di jam 1:40 siang. Jadi di foto itu masih ada si Travis gitu kan, kayak lagi bermadu kasih lah, mesra-mesraan gitu di tempat tidur. Dan juga foto terakhir dia itu pas dia lagi mandi itu di foto jam 5:29 di sore hari gitu. Nah, ada juga foto lantai kamar mandi yang berdarah dan juga jejak telapak tangan gitu kan, ada nih jejaknya, bekas-bekas telapak tangan kalau misalnya kena darah gitu kan. Semua itu membekas, ada jejaknya di lantai, dan ada juga di foto kamera itu. Itu di foto di jam 5:32, jadi nggak jauh dari sejak di fotonya si Travis pas lagi di kamar mandi di bawah shower gitu ya. Nah, setelah itu di tanggal 15 Juli si Jody pun ditahan. Dia diinterview sama polisi dan juga detektif. Nah, di bulan September dia dipindahkan ke Arizona karena dia kan lokasinya di situ tuh, dia dituduh melakukan hal itu gitu. Nah, ternyata dia itu melakukan penikaman sebanyak 27 kali ke badannya si Travis. Dia tikam pakai pisau, dan juga dia sayat itu tenggorokannya, dan dia tembak kepalanya dengan pistol yang dia curi
itu adalah pistol kakeknya yang hilang itu. Jadi itu adalah sama gitu yang hilang selama ini. Kalau pengakuan dia dengan detektif, polisi pas interview dia bilang, kan polisi ini buat sketsa, maksudnya buat menurut mereka apa gitu kan, pendapat mereka. Nah di tanggal 5 Juli kamu di Utah ketemu temanmu. Nah di antara 2 hari ini sekitar ada 3 hari sih, cuman aku nggak tahu 1 harinya kamu kemana karena HP-mu nggak aktif. Kami bisa ngelacak dari HP-mu katanya. Dan selama 48 jam ini kami nggak tahu apa yang kamu lakukan. Bisa jadi kamu tuh di rumahnya si Travis melakukan ini katanya. Terus karena dikasih tahu seperti itu, si Jody pun bilang, enggak kok, kalau aku itu HP ku mati bukan karena aku sengaja. HP ku mati itu ya karena emang nggak ada baterai gitu, mati gitu. Terus polisi juga bilang nggak usah ngeyel karena kamu itu juga ketahuan aktif lagi HP-nya. Ya aktif karena aku nemuin charger dan tiba-tiba di bawah mobil itu, di bawah joknya, terus aku cas lah HP ku, kata dia. Terus kamu nggak tahu kalau aku juga sempat nyasar, jadi bisa aja aku pas lagi nyasar itu kamu nggak bisa deteksi aku di mana, katanya gitu. Nah terus si detektif ini, polisi ini bilang, kamu tuh kalau misalnya kami kasih foto, kamu bakal masih mengelak nggak kalau kamu ada di situ, katanya. Foto apaan? Kamu yakin itu foto yang baru? Itu mungkin foto yang udah lama, katanya gitu. Kan aku sering main-main ke rumahnya si mantanku. Aku sering main dulu di situ berbulan-bulan bahkan. Jadi bisa jadi itu foto lama, kata dia gitu. Terus kamu juga cat rambut kamu loh. Tadinya rambut kamu itu pirang dan kamu cat rambut kamu coklat, katanya gitu. Ya itu karena aku ada audisi loh, aku cat rambut. Enggak, itu beda. Audisi itu kan di bulan April, kami tahu itu kamu ada audisi, tapi itu di bulan April udah lewat. Kamu gak usah buat banyak alibi, katanya gitu. Terus terus karena ini kan, karena kamu kok sampai sebengis itu sih buat alibi untuk cowok yang kamu pernah pacarin gitu kan. Terus tiba-tiba dia kayak sadar, bilang, oh iya, pacarku, mantanku, kenapa dia mati ya? Dia acting gitu kan, kenapa dia mati, bagaimana, kenapa dia bisa mati, katanya gitu. Dia seolah-olah bersedih untuk supaya mencari perhatian polisi, biar polisi itu tahu dia sedih gitu. Nah polisi bilang, udah stop kamu acting, kamu gak usah berlagak-lagak kalau kamu itu gimana, sosok gak tahu, udah kamu jujur aja, kata polisi. Terus dia ubah lagi ceritanya, dia bilang pernyataan dia, iya aku di sana waktu itu, tapi waktu aku di rumahnya si Travis itu ada 2 orang yang nggak dikenal, ada dua orang dan aku pikir mereka itu ancaman gitu. Terus aku langsung kabur aja, aku tinggalin mereka di situ. Nah terus mereka, siapa orangnya, kata detektif kan, orangnya siapa, kamu kenal, katanya. Aku nggak bisa kasih tahu karena mereka punya alamatku dan mereka tahu siapa aku, katanya. Banyak alasan, mereka itu orang Amerika, orang berkulit putih, katanya. Udah lah, nggak usah taruh omong kosong, kata detektif itu. Kamu nggak usah ngada-ngada lagi, katanya. Mereka tuh ngancam nyawaku, makanya aku tinggalin, katanya. Terus setelah dia merubah cerita seperti itu, dia rubah lagi tuh pernyataannya. Mungkin ya banyak lah nih ya, berapa jam dia tuh kayak ditanya-tanya terus. Jadi dia khusus di ruang interogasi tuh tanya-tanya sampai dia ngasih tahu faktanya seperti apa. Dia buat lagi pernyataannya, dia bilang, iya memang itu dia aku bunuh, tapi itu untuk membela diri, katanya. Wow, membela diri. Nah jadi sebenarnya cowok ini sukanya tuh menggoda-goda, menggombal-gombal. Dia tuh nggak pernah berhenti, padahal aku udah pengen putus, katanya. Dia juga bahkan marah, dia pengen juga sama cewek lain dan sama aku juga, aku nggak suka, kata dia gitu. Terus dia itu orangnya cemburu banget, aku nggak suka, dia tuh cemburu terlalu banget gitu. Terus bahkan ya dia tuh punya kaos gitu sama celana pendek, dia tuh taruh nama dia di situ untuk aku pakai. Itu saking dia itu pengennya aku tuh milik dia seorang, kata dia gitu.
Jadi di baju kaosnya si Jody ini, kata si Jody, si Travis minta kamu taruh ya nama aku di situ, di sablon lah ibaratnya ya, taruh Travis Alexander di kaos dia, kaos oblong. Nah di celana dia juga, hot pants-nya atau celana pendek, taruh juga nama dia. Terus kalau menurut polisi ya, atau menurut kita aja nih sebagai manusia biasa, kalau ada hal seperti itu, yang kita pikirkan apa? Satu, bisa jadi memang si Travis ini orangnya cemburuan. Dia pengen gimana ya? Dia pengen si Jody miliknya seorang gitu. Dan kalau misalnya di pihak Jody, kita juga bisa berpikir kayak gini. Bisa jadi juga itu adalah niatnya si Jody. Karena si Jody kan itu kan pakaian dia. Bisa jadi itulah adalah dia yang terlalu obsesi atau cinta banget dengan si Travis. Jadi ada dua hal ya. Jadi kita nggak tahu yang mana juga di kasus ini. Nah, setelah itu karena dikasih tahu juga tentang hal yang seperti itu, dia juga bilang kalau dia punya surat. Nah, dia itu pernah dapat surat dari si Travis. Jadi isi suratnya itu bilang kalau si Travis adalah seorang pedofil dan dia suka untuk anak-anak. Dia kayak menikmati bersetubuh dengan anak-anak. Jadi mungkin dengan hal itu bisa meyakinkan polisi kalau dia memang seorang yang suka kekerasan sama wanita gitu. Dan di surat itu ditulis di tanggal 21 bulan Januari tahun 2007. Tapi karena ditemukan surat itu adalah palsu, jadi kayak diselidiki sama detektif gitu kan yang sudah super canggih pada zamannya itu. Nah, dia pun diketahui bohong. Ya udah, dia pun akhirnya bersikeras untuk bilang kalau di saat itu dia adalah melakukan pembunuhan itu karena dia membela diri. Dan dilihat juga dari kamera itu ada juga kayak bayangan bahwa yang melakukan kekerasan itu adalah si yang memegang kamera, bukan si Travis gitu. Ada kayak dia selidiki gitu ya, bukti-bukti dari isi dalam kamera itu. Dan ada juga kayak bayangan cewek, dan bisa dipastikan sama detektif itu adalah si Jody. Nah, setelah 18 kali sidang karena banyaknya gitu kan, terus juga sempat ditanya sama si Jody, ditanya sama reporter, gimana perasaan kamu melihat keluarga dari si Travis di sidang itu, katanya. Terus si Jody bilang apa coba? Jody ini bilang, iya, aku tuh sebenarnya lihat mata mereka itu. Sebenarnya aku sempat melihat sih beberapa saat gitu. Aku melihat keluarganya si Travis, tapi mereka itu wajahnya semua mirip-mirip gitu. Jadi aku kalau melihat mereka itu kayak melihat si Travis, orang yang sudah menyiksa aku, melakukan kekerasan sama aku, katanya. Jadi aku nggak bisa melihat mereka lama-lama karena aku trauma, kata dia gitu. Nah, setelah itu akhirnya ditetapkan lah kan hukuman. Ternyata dia itu ya bersalah lah ya kan, ditetapkan sama hukuman pas sidang, dan dia juga bahkan dikasih hukuman mati gitu. Tapi karena mungkin ada perundingan hukum dan kayak banyak prosedur yang harus dilewatin, ini sampai di tanggal 22 Oktober 2014 yang udah ditentukan hukuman mati, akhirnya diundur-undur lagi hingga 13 April 2015 digantilah perubahan itu, hukum itu jadinya ya udah penjara seumur hidup aja gitu, tanpa ada pengajuan bebas gitu. Dan di tahun 2016 juga katanya sempat ada telepon, dia tuh nelpon seorang rapper, rapper itu penyanyi rap gitu. Dia sempat nyanyiin, dia sempat nelponin itu, dia ditanyain juga karena si penyanyi rap ini sih kalau di dalam lagu dia itu dia berfokus, dia peduli ibaratnya ya, dia peduli dengan orang yang korban-korban kekerasan ya kan, korban kekerasan dalam rumah atau kekerasan dalam hubungan, dan dia juga peduli dengan orang yang mengalami pasca trauma gitu, trauma, stres gitu. Jadi kan ada orang yang sering stres, trauma akan kejadian sesuatu, jadi dia melakukan itu, menuangkan itu dalam lagu. Nah, setelah ditelepon oleh si Jody, mereka pun cerita-cerita. Si rapper ini bilang, kamu tahu kan kalau kamu dijelek-jelekin sama orang di sini, di media ini, ya biasalah itu haters, kata dia.
Jadi gitu guys, menurut kalian bagaimana? Apakah kalian merupakan salah satu haters dari si Jody, atau ada kalian punya versi cerita beda tentang kasus ini? Aku nunggu komentar kalian ya di bawah. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Aku mengapresiasi waktu yang kalian bagikan untuk menonton video ini. Dan jaga kesehatan kalian selalu, tetap berpikir positif. Semangat ya, dan see you in the next video. Bye bye, thank you.